Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Oknum media Malaysia kembali membuat drama di dunia sepak bola. Setelah sebelumnya gagal menaturalisasi 6 hingga 7 pemain yang sudah dijanjikan, kekesalan mereka justru seakan dilampiaskan kepada Indonesia. Mereka mengkritik proses naturalisasi 3 pemain baru Indonesia yang dinilai terlalu cepat dan kurang masuk akal. Saking tidak masuk akalnya, Malaysia bahkan berani menyebut bahwa paspor mereka lebih mahal dan tidak seperti Indonesia yang dianggap terlalu murah sehingga mudah didapatkan. Namun di tengah gencarnya kritik mereka terhadap Indonesia, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM di sisi lain justru mendapat hujatan dari supporternya sendiri. Netizen Malaysia mengkritik daftar pemain yang dibawa FAM untuk kualifikasi Piala Asia 2027 yang dinilai terlalu lemah. Banyak yang kecewa dengan pemilihan pemain yang dianggap kurang berkualitas dan masih mengandalkan wajah-wajah lama tanpa perubahan signifikan. Terutama tidak adanya pemain diaspora yang dijanjikan. Lantas seperti apa drama sepak bola yang coba dibuat Malai ini? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Federasi Sepak Bola Indonesia alias PSSI telah menyelesaikan proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. 3 nama besar tersebut yakni Emil Audiero, Dean James, dan Joe Pelupasi. Kehadiran 3 pemain ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi sisa kualifikasi Piala Dunia mendatang. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyebut bahwa datangnya mereka bertiga akan membawa soliditas bagi skuad Garuda di masa depan. Kehadiran Joe, Dean, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Selain itu, kedalaman tim juga semakin lengkap, ujar Erick Thohir. Namun di tengah euforia masyarakat Indonesia yang tengah menyambut kedatangan para pemain baru, Malaysia justru melihat ada yang ganjil dari proses naturalisasi ini. Mereka menganggap bahwa Indonesia secara tidak normal menyelesaikan proses naturalisasi 3 pemain dalam waktu yang sangat singkat. Menurut mereka, naturalisasi adalah proses yang rumit dan memakan waktu lama. Sehingga kecepatan Indonesia dalam menyelesaikan dokumen-dokumen ini menimbulkan satu keanehan. Saking anehnya bagi mereka, salah satu media Malaysia bahkan datang dengan kesimpulan bahwa Indonesia memiliki paspor yang murah. Berbeda dengan Malaysia yang memiliki paspor mahal. Lewat akun Twitternya @palatau_bola, mereka mengunggah foto Emil Audiero yang sedang mencium bendera merah putih disertai caption, "Paspor Malaysia mahal, bukan cuma pakai peci." Selain itu, akun tersebut juga membanggakan keunggulan paspor Malaysia yang dinilai jauh lebih presisius dibandingkan Indonesia. Malaysia memiliki paspor nomor ke-9 termahal di dunia. Proses naturalisasi di Malaysia membutuhkan waktu yang lama. Malaysia dan Singapura adalah 2 negara dengan paspor terbaik di dunia. Negara nomor 66 tidak masalah memberi paspor kepada lebih dari 10 pemain keturunan, sindir @palantau_bola. Sementara media Malai sibuk mengkritisi kebijakan Indonesia, timnas Malaysia justru ketiban apes. Jadwal kualifikasi Piala Asia 2027 terus berjalan, meski mereka masih kurang siap. Malaysia dijadwalkan menghadapi Nepal pada 25 Maret 2025 mendatang. Tanpa adanya tambahan pemain diaspora seperti yang sebelumnya direncanakan, FAM terpaksa mengandalkan pemain-pemain lokal yang diharapkan mampu bersaing di level internasional. Dengan waktu yang makin sempit, pilihan ini menjadi satu-satunya jalan bagi Harimau Malaya untuk tetap kompetitif di ajang kualifikasi. Baru-baru ini, FAM akhirnya merilis daftar pemain yang akan memperkuat Malaysia di laga mendatang. Namun alih-alih mendapat dukungan dan optimisme dari para penggemar, keputusan ini justru menuai banyak hujatan.
Banyak netizen Malaysia yang kecewa karena tidak melihat adanya perubahan signifikan dalam skuad Harimau Malaya. Mereka menilai FAM hanya memberikan janji-janji kosong soal revolusi sepak bola, sementara daftar pemain masih didominasi oleh nama-nama lama yang dianggap kurang memberikan dampak signifikan. Bagaimana? Katanya ada pemain keturunan asing, tulis salah satu warganet Malaysia. Selain itu, salah satu keputusan yang paling disorot adalah pemanggilan Mohamadu Sumareh, striker kelahiran Gambia yang dianggap kurang tajam di Liga Malaysia musim ini. Sumareh hanya tampil dalam 9 pertandingan di semua kompetisi dan baru mencetak 1 gol. Statistik ini jelas terlalu minim untuk seorang penyerang tim nasional. Banyak pihak mempertanyakan alasan dibalik pemilihannya, mengingat performanya tidak cukup meyakinkan untuk menghadapi persaingan level internasional. Netizen juga kemudian membandingkan Sumareh dengan Syafiq Ahmad, striker Johor Darul Ta'zim yang justru tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Harimau Malaya. Syafiq tampil lebih konsisten musim ini dengan catatan 15 pertandingan dan 2 gol yang secara statistik lebih baik dibandingkan Sumareh. Keputusan ini membuat banyak penggemar pada akhirnya semakin kecewa dengan FAM yang dinilai tidak objektif dalam memilih pemain dan gagal menghadirkan perubahan nyata bagi tim nasional Malaysia. Pilih Sumareh dibandingkan Syafiq Ahmad itu keterlaluan. Revolusi apanya? Pemain yang jarang tampil pun dipanggil, tulis salah seorang netizen. Pada akhir tahun 2024, Malaysia sempat mengumumkan sebuah gebrakan besar dalam dunia sepak bola mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Harimau Malaya akan bangkit dan membuat dunia gempar dengan era baru yang lebih menjanjikan. Pengumuman ini disampaikan dengan penuh optimisme, seolah menjadi titik balik bagi sepak bola Malaysia yang selama ini dianggap masih stagnan. FAM menegaskan bahwa proyek ini bukan sekedar wacana, melainkan sebuah rencana matang yang akan membawa Malaysia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Salah satu fokus utama dari rencana besar ini adalah membawa pulang pemain-pemain Malaysia yang berkarir di luar negeri sekaligus menambah pasukan diaspora untuk memperkuat tim nasional mereka. Memasuki awal tahun 2025, Tunku Mahkota Johor alias TMJ memberikan kabar lanjutan mengenai proyek revolusi ini. Ia mengungkapkan bahwa Malaysia telah mengincar 6 hingga 7 pemain keturunan Eropa yang siap dinaturalisasi. Langkah ini dianggap sebagai strategi penting untuk memperkuat tim nasional di kualifikasi Piala Asia, sejalan dengan revolusi yang telah direncanakan. Kami sudah mengidentifikasi 6 hingga 7 pemain keturunan untuk Harimau Malaya dan berharap pemerintah Malaysia segera memprosesnya. Ini demi persiapan ke kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka adalah bek tengah, bek kiri, striker, gelandang tengah, gelandang serang, dan sayap kiri. Kebanyakan mereka bermain di Liga Top Eropa, tidak ada yang dari Inggris. Kebanyakan berasal dari Eropa Timur, ujar Tunku Ismail. Sayangnya, meskipun rencana ini telah disusun dengan matang, proyek ambisius FAM pada akhirnya harus kandas di tengah jalan. Pemerintah Malaysia dan FAM tidak mencapai kesepakatan terkait kebijakan naturalisasi yang menyebabkan proyek ini terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Ketidaksepakatan ini diduga berkaitan dengan regulasi kewarganegaraan dan prosedur administrasi yang dianggap terlalu rumit serta tidak sejalan dengan visi pemerintah. Pemerintah Malaysia menetapkan aturan bahwa pemain yang ingin dinaturalisasi harus bermain di Liga Malaysia selama minimal 5 tahun sejak usia 18 tahun. Dan belum pernah membela timnas senior negara manapun. Oleh karena itu, rencana FAM untuk menaturalisasi 7 pemain itu pun terpaksa dihentikan. Ditambah lagi, beberapa pemain keturunan yang diincar Malaysia juga menolak tawaran untuk bergabung dengan tim nasional itu. Setelah gagalnya proyek naturalisasi yang selama ini digembar-gemborkan, timnas Malaysia kini terpaksa mengandalkan skuad lokal mereka dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Sayangnya, keputusan ini justru berujung pada gelombang kritik dari para supporter yang kecewa. Mereka merasa bahwa FAM gagal memanfaatkan peluang untuk memperkuat tim dengan pemain-pemain diaspora, sehingga membuat Harimau Malaya tampak lemah dibandingkan para pesaingnya. Harapan untuk membentuk tim yang lebih kompetitif justru berakhir dengan tim yang dinilai kurang memiliki kualitas untuk bersaing di level Asia. Di kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia tergabung di grup F bersama Nepal, Laos, dan Vietnam.
Dengan skuad yang seperti ini, peluang Malaysia untuk melaju sebenarnya terbilang sangat kecil. Vietnam, yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, jelas menjadi ancaman terbesar mereka di grup ini. Tim asuhan Kim Sang-sik jelas punya pengalaman lebih banyak di turnamen besar dan sudah terbukti mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Sementara itu, Nepal dan Laos mungkin tidak sekuat Vietnam, tetapi mereka juga bukan lawan yang bisa diremehkan. Vietnam sendiri diprediksi akan dengan mudah mengalahkan Nepal dan Laos, meninggalkan Malaysia sebagai satu-satunya tim yang mungkin bisa menghalangi mereka menjadi juara grup. Namun dengan skuad yang hanya berisikan pemain lokal, Malaysia harus berjuang ekstra keras untuk bisa memberi perlawanan. Sayangnya dalam beberapa pertandingan terakhir, performa tim nasional Harimau Malaya masih jauh dari kata meyakinkan. Kekalahan telak di berbagai turnamen sebelumnya semakin mengikis optimisme publik terhadap tim asuhan Peter Klamowski. Meski peluang Malaysia terlihat kecil, namun perlu diingat bahwa dalam sepak bola semuanya bisa terjadi. Apalagi Malaysia kini datang dengan nahkoda baru. Demikian Football Lovers, pembahasan mengenai Malaysia yang kena hujat netizen sendiri setelah sebelumnya sibuk sindir menyindir Indonesia. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apa komentar kalian untuk Malaysia? Tulis di kolom komentar ya.